yang satu bagian firman Tuhan kasih tema itu perjalanan pertumbuhan dari iman menuju kasih ya. Jadi saudara, setiap kita adalah orang percaya di dalam perjalanan iman kita ya. Dan saudara, sebagai ilustrasi kecil, cucu kami yang kedua yang kami kunjungi, mereka tinggalnya di Inggris, usianya 4 tahun ya. Kemudian punya anak sekarang ya, karena November, Desember, Januari, Februari menjelang 4 bulan ya. Menjelang 4 bulan ya. Ketika anak yang kedua lahir, maka yang besar ini semacam gundah ya, karena tadinya menjadi pusat perhatian, tahu-tahu ada adiknya ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya sebelumnya sudah dipersiapkan, you are a big girl ya, big girl harus ya lebih dewasa, menjadi kakak ya, mengasihi adiknya dan sebagainya ya. Tapi ketika lahir, wah, saya perhatikan seringkali dia dia mengatakan I'm a baby I'm a baby gitu. Jadi saya bayi seperti adik saya itu ya. Jadi menunjukkan betapa dia tidak ingin menjadi dewasa yang kemudian harus bersikap dewasa. Nah, jadi saya juga ingat sebagai orang percaya di mula-mula itu ya, kalau kita baru bertobat ya, kita itu diperhatikan banyak orang ya, orang ramah kepada kita, mengajak kita untuk bersekutu, belajar dan sebagainya ya. Dan tiap kali ke tempat lain kita alami itu ya. Sehingga ini situasi suasana yang membuat kita itu wah, enak juga ya kalau diperhatikan orang ya. Dan itu terjadi ketika kita baru mulai perjalanan sebagai orang percaya ya. Jadi saudara, dan di sisi lain sebagai orang percaya, pada awal mula perjalanan kita sebagai orang beriman itu kita biasanya ingin cepat bertumbuh ya, kita ingin cepat dewasa ya. Tapi saudara, seringkali kemudian kita mandek ya, karena ya kita tahu sebenarnya di balik ini ada musuh yang tidak ingin kita itu bertumbuh ya, sehingga dengan segala usaha dia membuat kita itu mandek ya, dengan kenikmatan, dengan penderitaan, ya pokoknya segala cara diusahakan supaya kita itu mandek, saudara ya. Nah, jadi saudara, ketika kita mandek, maka sebagai orang percaya kita tidak produktif, ya, tidak menjadi kesaksian, tidak menikmati kehidupan sebagai orang percaya, dan tidak mengantisipasi bagaimana nanti kita hidup bersama dengan Tuhan itu. Sehingga sebenarnya saudara, Tuhan berkepentingan untuk kita ini terus bertumbuh sebagai orang percaya hingga titik terakhir. Karena pada titik terakhir kalau kita setia, maka kita akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan kita diubah menjadi seperti Dia. Nah, saudara, di 2 Petrus 3 ayat 18 itu dikatakan, tetapi bertumbuhlah ya di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kita itu diperintahkan untuk terus bertumbuh ya. Di dalam kata asli Yunaninya itu, bertumbuhlah itu bentuknya imperatif, artinya perintah saudara ya. Bertumbuhlah. Jadi saudara, kepada kita kalau mau percaya harus mau bertumbuh ya. Dan dalam bentuk istilahnya itu present tense, waktu sekarang. Jadi saudara, bertumbuh itu adalah sekarang dan sekarang ya, sampai kita selesai. Itu kan masih sekarang ya. Sudah, bukan yang lalu saudara ya. Oh, saya lalu bertumbuh, sekarang sudah selesai. Tidak saudara ya, terus saja. Dan ditujukan kepada orang kedua, berarti kita ya. Orang pertama saya Petrus sebagai pembicara, dan orang kedua adalah jemaat ya. Jadi kita, dan dalam bentuk jamak ya, berarti kita semua ya, tidak hanya Petrus, tidak hanya gembala, tapi kita semua saudara. Jadi saudara, sungguh kalau kita membaca ayat ini berdasarkan ayat aslinya itu, sungguh membuat kita itu lebih paham ya, bahwa kita itu harus terus bertumbuh ya. Nah saudara, di dalam bacaan kita akan melihat ya, bahwa karena Tuhan itu sudah mengaruniakan hidup yang baru dengan segala kekayaan rohaninya ya. Saudara, bandingkan apa yang kita alami dengan orang yang tidak kenal Tuhan, maka kita itu memiliki kekayaan rohani ya, yang luar biasa ya. Karena itu saudara, sebagai orang percaya ya, kita itu harus rajin ya di dalam
memperjuangkan pertumbuhan kita, ya. Karena kita ini pasti harus bertumbuh, itu sudah kata Tuhan begitu, dan kita mengerti bahwa banyak hal kita itu masih di dalam tahap pertumbuhan, ya. Masih belum jauh dari sempurna. Nah, kita mau belajar dari bacaan kita hari ini hal seperti itu, ya. Nah, bacaan kita 2 Petrus 1 ayat 5-7. Saya bacakan saja. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pada pengetahuan penguasaan diri, dan pada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan pada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang, ya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kalau kita membaca, merenungkan, dan melakukannya. Jadi saudara, inilah perintah Petrus dan petunjuk dia bagaimana kita bisa disembuhkan, ya. Jadi saudara, tulisan ini ditujukan kepada orang percaya, ya. Orang percaya. Jadi bukan kita diperintahkan melakukan ini supaya diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kerjakanlah imanmu itu supaya kamu mengalami pertumbuhan, ya. Jadi saudara, kita itu diselamatkan tidak untuk kemudian malas-malasan, ya. Tetapi kita masih harus berjuang untuk pertumbuhan kita, dan kita mau melihat sedikit mempelajari ayat ini untuk menjadi bekal kita, insight kita atau inspirasi kita bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan itu secara sehat, ya, secara sehat. Ya. Jadi saudara, kalau kita mau bertumbuh secara sehat, ya, saya katakan sehat, ya. Ya, kalau kita semua kan ingin sehat, ya. Nah, kita ingin sehat badan, tetapi sebenarnya lebih penting sehat rohani, saudara, ya. Karena badan, sesehat-sehatnya badan akan merosot, ya, akan menua, akan kemudian lemah, ya. Tetapi rohani ini bisa menguat terus, bahkan kemudian menjadi sempurna, ya. Karena itu kita harus lebih peduli dengan pertumbuhan rohani yang sehat, ya. Nah, jadi saudara, kalau kita mau bertumbuh sehat, maka satu, pastikan bahwa Anda itu memang beriman kepada Yesus, ya. Pastikan Anda percaya kepada Yesus dan kepada janji-janjinya, ya. Itu dulu saudara, karena nanti dari situ Petrus mengatakan tambahkan, ya, tambahkan 7 kebajikan, ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa hafal 7 itu, ya. Jadi saudara, pastikan bahwa kita itu beriman kepada Yesus, ya. Di ayat 34 itu digambarkan betapa kita itu menerima, ya, kuasa ilahi dan sebagainya itu ketika kita diselamatkan, saudara, ya. Ketika Tuhan masuk di dalam hidup kita, ya. Jadi kita ini dihubungkan dengan Allah melalui iman, ya. Melalui iman. Dan iman itu tidak bisa kita kerjakan, tetapi bisa kita terima, ya. Satu ayat kan mengatakan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jadi saudara, kalau kita bisa percaya di tempat ini, bukan karena saya dari keluarga Kristen, bukan karena saya melayani, saya memberi persembahan, ya, tapi karena anugerah Tuhan melalui segala caranya yang kita tidak bisa prediksi, akhirnya kita ada di tempat ini menjadi orang percaya. Berarti iman itu adalah anugerah, ya. Sehingga di dalam bacaan ini pun tidak diperintahkan untuk menambahkan iman pada hidupmu, ya. Tambahkan kebajikan kepada imanmu, ya, kepada imanmu tambahkan kebajikan, ya. Jadi saudara, pastikan bahwa Anda itu sudah menerima Dia, ya. Karena iman ini adalah fondasi untuk kemudian bertumbuh, ya. Tanpa iman ini kita tidak bisa bertumbuh, saudara, ya. Jadi kalau saudara baru datang ke gereja, ya, masih lahir dari keluarga Kristen dan sebagainya, tapi belum sungguh-sungguh menerima Tuhan, bukan hati saudara menerima Dia, ya. Undang Dia masuk di dalam hidup saudara, kemudian jadikan Dia juru selamat dan Tuhan saudara. Maka saudara beriman, ya, dan percaya pada janji-janjinya, ya. Maka saudara punya fondasi untuk kemudian membangun, ya, hidup saudara di dalam perjalanan
pertumbuhan ini ya. Itu nomor satu, saudara, pastikan bahwa kita ini beriman. Kedua, saudara, kalau kita mau bertumbuh sehat, maka pelihara motivasi pertumbuhan yang benar. Gini, jadi saudara, motivasi kita menjadi orang percaya ya, melayani ya, memberi, mengucapkan kata-kata puji Tuhan dan sebagainya, itu bisa memiliki motivasi yang salah, saudara ya. Kita bisa ingin tampak seperti orang Farisi itu. Wah, saya adalah orang Kristen yang rohani gitu ya. Saya orang Kristen yang harus dihormati ya. Saya orang Kristen yang hebat, bisa melayani, bisa khotbah, bisa nyanyi ya, dan sebagainya, saudara ya. Jadi saudara, ini adalah motivasi yang salah karena nadanya, sifatnya, kedalamannya adalah kesombongan. Dan saudara ingat, Tuhan paling membenci orang yang sombong, saudara ya. Sehingga kita tidak mengalami pertumbuhan yang sehat ya. Karena dibalik daripada apa yang kita tampilkan ke luar ya, seperti orang yang Kristen yang dewasa, tapi dibalik ini kita orang lain tidak lihat, Tuhan membenci kita. Itu harus hati-hati, saudara ya. Saudara, bisa juga, saudara ya, kita ingin bertumbuh. Kenapa? Karena kalau bertumbuh kita akan hidup bahagia ya. Kita ingin hidup sukses. Jadi saudara, itu bahagia dan sukses itu adalah sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang percaya ya. Dan yang sejati ya, bukan yang kita kejar dan kita ciptakan ya. Karena kalau kita mengejar itu ya, maka fokus pertumbuhan kita bukan pada Allah ya, bukan kepada Allah. Jadi saudara, kita itu kalau melakukan segala sesuatu adalah untuk kemuliaan Allah kita ya. Jadi kita mau bertumbuh adalah untuk kemuliaan Allah kita, bukan untuk supaya saya dihormati orang lain, supaya saya menikmati kehidupan ini. Saudara akan kecewa kalau saudara kejar itu ya. Dengan bertumbuh, dengan melayani, saudara akan sukses, saudara akan kecewa dan bisa salah jalan, saudara ya. Tetapi kalau saudara bertumbuh untuk memuliakan Allah, maka Tuhan akan memberikan sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati, dan berkat yang berdasarkan hikmat Allah itu sendiri, saudara ya. Apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Jadi saudara, motivasi kita itu peliharalah motivasi yang benar. Jangan sampai motivasi kita itu salah, saudara ya. Jadi saudara, di dalam ayat 4 itu digambarkan bagaimana Tuhan itu memberkati kita dengan berkat yang tidak kita pikirkan ya, karena sangat bernilai kekal bagi kita. Segala yang kita butuhkan untuk hidup saleh, berbagi kodrat ilahi ya. Jadi kita ini bukan manusia sembarangan, saudara ya. Ya memang kita seringkali tidak peduli, yang penting gaji saya tinggi. Apa itu kodrat ilahi? Saudara, nanti saudara akan semakin sadar bahwa gaji tinggi sementara ya. Ada yang lebih tinggi. Tapi kodrat ilahi tidak semua orang bisa memiliki kecuali saudara menerima anugerah itu ya. Jadi saudara, kita diberkati seperti itu, saudara ya. Berkat yang kita terima itu begitu besar ya. Kadang kita alami dalam bentuk kecukupan, dalam bentuk relasi, kebahagiaan dan sebagainya ya. Tetapi itu bukan yang utama, saudara ya. Yang utama adalah kehadiran Allah di dalam hidup kita. Sehingga kita ini adalah makhluk yang ilahi. Jadi mungkin kita makin tua, tampilan kita juga mungkin tidak makin cantik, tidak makin ganteng ya. Tapi saudara, kita makin ilahi ya. Makin ilahi. Ketika kita makin ilahi, Tuhan makin ada di dalam kita walaupun seperti apapun kita tetap bersukacita, bahkan bersukacita makin sempurna. Jadi itulah yang kita alami, saudara. Jadi saudara, anugerah Allah ini menjadi motivasi kita untuk mau terus bertumbuh, saudara ya. Seperti Paulus ya. Paulus itu menjadikan anugerah itu motivasi dia untuk melayani, saudara ya. Saya bacakan satu ayat di luar yang ada karena baru tadi saya baca atau saya ini tandai 1 Korintus 15 ayat 10 yang sudah dituliskan ayatnya itu mengatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang ya. Ya, jadi sebagai orang percaya melayani gitu ya.
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah itu yang menyertai aku. Jadi saudara, kalau mau bertumbuh yang sehat, maka kenapa kok kita mau? Karena kasih karunia Allah begitu besar. Kenalilah saudara kasih karunia Allah itu, ya. Apa yang Allah lakukan, sehingga kita bisa menghargai dan menjadikan itu motivasi kita. Saya mau bertumbuh. Itu poin kedua. Poin ketiga saudara. Jadi kalau mau bertumbuh sehat, maka ayat 5 itu mengatakan dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan, ya, menambahkan nanti 7 hal itu. Jadi saudara, sebagai orang percaya ini, sikap kita bukan ya kita terima, biar Tuhan yang bertindak. Tidak begitu saudara, ya. Kalau ada pergumulan atau ada masalah, ada tantangan, saya serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang bertindak. Tidak begitu saudara, ya. Juga bukan Allah sudah menjadikan seperti ini, ya. Gereja kita sudah seperti ini. Yang lain Anda sendiri harus melakukan. Jadi kalau begitu kita terima saja. Nah, tidak begitu saudara, ya. Jadi saudara, yang benar berdasarkan bacaan kita itu sebenarnya saudara, Allah telah bekerja luar biasa untuk menyelamatkan kita dari penciptaan dosa, terus nabi-nabi, terus sampai Yesus datang salib dan terus saja bekerja walaupun kita tidak lihat, ya. Tapi perintahnya ini menunjukkan bahwa Allah telah melakukan bagiannya, maka kita harus berusaha keras, berjuang keras, ya, untuk menyenangkan hati Dia. Gitu saudara, ya. Kita harus berjuang keras. Jadi saudara, Allah itu maha kuasa, ya. Allah itu maha kuasa. Dia yang memberi, ya. Tetapi manusia itu harus bertanggung jawab atas hidupnya masing-masing, ya, untuk pertumbuhannya itu saudara, ya. Jadi saudara, kata berusaha, ya, itu kalau di kata-kata terjemahan lain itu artinya juga rajin, ya, mau, ya, sungguh-sungguh, ya, dan juga tergesa-gesa, ya, tidak ya tunggu dulu deh nanti setelah tua, ya. Setelah urusan dunia beres, enggak gitu saudara, ya. Ya, walaupun masih muda, saudara tergesa-gesa, ya. Saudara tidak tahu waktumu itu berapa lama gitu, ya. Ya, dan waktu kita nggak cukup, waktu kita itu terlalu singkat untuk mengalami pertumbuhan itu. Jadi saudara, jangan menunda-nunda kalau memang mau bertumbuh, ya. Itu. Nah saudara, kemudian berusahalah untuk dengan sungguh-sungguh menambahkan, ya. Menambahkan itu adalah memberi, ya, memasok, ya. Nah itu menurut kata asli yang digunakan itu menimbulkan kata chorus atau koreografi, ya, dalam bahasa Inggris. Dan setelah itu menghubungkan dengan seorang yang kaya, ya, yang mendonorkan untuk pertunjukan musik atau drama, ya. Dan orang seperti itu saudara, orang yang kaya itu dia tidak mau memberi dikit-dikit, ya. Karena dia tidak mau dikatakan pelit dan kemudian tampilannya itu tidak maksimal, ya. Jadi dia itu harus memberi dengan murah hati, gitu, dengan berlebih. Jadi saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan. Berarti saudara, ketika saudara menambahkan itu, tambahkan dengan berlebih, ya. Hampir tidak pernah bisa berlebih sebenarnya, ya. Tetapi sebagai manusia, pikiran kita itu harus, saya mau melakukan berlebih, ya, ya, supaya mendekatilah apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, ya, itu saudara, ya. Jadi saudara, bayangkan kalau saudara tidak dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan, ya, saudara tidak melakukan ini, maka apa yang akan terjadi, ya, saudara? Kalau ada penderitaan, ada tekanan, ya, misalnya gereja ini tahu-tahu didatangi oleh orang banyak begitu, kemudian bawa parang di luar sana, ya, saya rasa saudara cari pintu lain, ya. Pintu lain, mau kemana ini supaya saya bisa selamat. Jadi saudara, kalau saudara tidak bertumbuh, saudara akan gagal di dalam perjalanan iman kita. Kita akan berhenti, nggak mau jadi orang Kristen. Lebih baik saya nyebrang sana,
saya dapat tempat, saya bisa naik pangkat, ya. Banyak enggak saudara orang percaya yang pindah, ya, karena fasilitas, karena ini jabatan, banyak saudara, ya. Nah, saudara, kalau saudara tidak dengan sungguh-sungguh bertumbuh secara sehat, maka saudara, pengajaran palsu yang banyak beredar pada zaman Petrus maupun zaman sekarang akan menggoda saudara, ya. Kemudian saudara menerima, ya, menerima, wah, kalau saya begini dapat ini, wah, ini lebih enak, ini orang Kristen seperti ini, ya, gampang gitu, ya. Ya, ini hampir sama kayak keyakinan saya yang lama, ya. Kalau saya datang, kalau saya melakukan sesuatu, saya dapat lebih. Jadi saudara, kalau saudara tidak sungguh bertumbuh sehat, maka saudara akan gampang terjebak oleh pengajaran palsu. Karena pengajaran palsu selalu menawarkan sesuatu yang menarik bagi manusia, saudara, ya. Coba perhatikan agama lain juga, saudara, ya. Itu ditawarkan sesuatu yang menarik, saudara, ya. Apakah harta, apakah wanita yang banyak, wanita yang cantik, ya. Itu ditawarkan, saudara, ya. Nah, saudara, di kekristenan pun ada ajaran seperti itu, saudara. Kalau saudara tidak bertumbuh sehat, tidak mengerti iman saudara, tidak bertumbuh di dalam menjalani iman itu, saudara tidak tahan. Wah, lebih menarik ini, gitu. Itu, saudara, ya. Jadi karena itu kita perlu, dan saudara, kita kalau tidak bertumbuh sehat, maka kita tidak peduli ke depan ini apa yang terjadi. Tentang kedatangan Tuhan kedua kita tidak peduli, ya. Saya jalannya aja kehidupan di dunia ini, dan akhirnya hidup kita seringkali sembrono, saudara. Dan akhirnya kita gagal sebagai orang percaya. Nanti ketemu Tuhan, saudara akan menyesal. Wah, kok saya sembrono hidup saya, ya. Atau bisa-bisa nggak ketemu Tuhan, saudara. Itu lebih parah lagi, gitu, ya. Tapi kalau ketemu Tuhan, saudara, wah, kok sembrono saya, ya. Kata-kata saya sembrono, perlakuan saya terhadap orang-orang lingkungan saya sembrono. Wah, menyesal, saudara, ya. Karena kita sudah ada di depan Tuhan ini, ya. Saudara, kalau kita di depan presiden misalnya, ya, kan kita ingin menyenangkan dia dong, ya. Ya, kita ingin apa yang saya bisa banggakan dengan presiden. Wah, Pak Presiden, saya bekerja ini, saya membersihkan parit, saya apa, ya. Tapi ketika kita lakukan, kita ceritakan, wah, kita bangga, saudara, ya. Tapi ketika yang kita lakukan itu sembrono, maka kita sedih, saudara. Kita menyesal, aduh, kok saya tidak punya bekal untuk diceritakan kepada Allah yang sekarang di depan saya. Jadi, saudara, karena itu, saudara, penting sekali, saudara, ya, untuk mengalami pertumbuhan yang sehat ini, ya. Bisa juga, saudara, kalau saudara tidak bertumbuh itu tenggelam kembali ke dalam kehidupan dosa, saudara, ya. Macam-macam bisa yang dulu kita alami, berjudi, mabok dan sebagainya, kita bisa lakukan. Banyak orang Kristen lakukan itu, saudara, ya. Kenapa? Karena tidak mengalami pertumbuhan itu. Jadi, saudara, karena itu mari kita dengan sungguh-sungguh berusaha untuk berjuang, bertumbuh di dalam Kristus, ya. Jadi, saudara, mari kita pikirkan apa yang akan saya lakukan. Kalau nggak pernah baca Alkitab, saudara, ya, waduh, mulailah baca Alkitab, saudara, ya. Mulailah belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Saudara, pikirkan apa yang nanti dari 7 itu apa yang bisa saya lakukan supaya saya mengalami pertumbuhan itu, ya. Jadi, saudara, kalau hidup kita ini istilahnya autopilot, ya. Dulu presiden kita kan ada yang disebut autopilot itu, ya. Mengalir saja, kayak nggak lakukan apa-apa, ya. Kalau zamannya presiden ke-7 itu kan, wah, dia kemana, resmikan ini, wah, dia nggak autopilot, saudara, dia itu menjadi pilotnya, ya. Kayak sekarang kalau presiden Amerika, wah, langsung keluarkan surat-surat apa, executive order atau apa gitu, begini, sampai dulu, saudara, di Amerika itu gender atau seks itu bisa beragam. Dari laki beneran hingga perempuan beneran, dari separuh laki separuh perempuan, itu kelompok X istilahnya, ya. Jadi begitu, saudara. Dan karena itu ada cowok yang mengaku saya wanita, kemudian ikut lomba renang wanita, menang dia, saudara. Ya, badannya besar, kuat, lawan wanita beneran yang kayak wanita itu loh, saudara, ya. Nah, ini presiden ini langsung bilang, tidak ada lagi gender X, yang ada cuma laki atau perempuan. Jadi, saudara, ini pilot, saudara, ya. Wah, ini dia lakukan, saudara. Wah,
Saudara ikuti aja apa yang terjadi di Amerika. Wah, itu sungguh luar biasa, saudara ya. Nah, jadi saudara janganlah menjadi orang Kristen yang autopilot, biarkan mengalir. Tapi saudara jadilah pilot hidup saudara sebagai orang percaya. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dengan kepemimpinan saudara itu, ya. Jangan biarkan mengalir seperti itu. Maka saudara akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Saudara, poin berikut lagi adalah kalau saudara mau bertumbuh dengan sehat, bertumbuhlah di dalam berbagai area. Ya, tidak bisa hanya salah satu, ya. Tapi kalau di sini 7 area, ya. Sebenarnya kita ini boleh dikatakan bertumbuhlah secara utuh, ya, secara utuh. Dalam surat Petrus menampilkan 7, ya, 7. Yaitu 1 kebajikan, 2 pengetahuan, 3 penguasaan diri, 4 ketekunan, 5 kesalehan, 6 kasih akan saudara-saudara, 7 kasih akan sesama. Saudara, jangan pilih salah satu, saudara, ya. Semuanya, ya. Maka pertumbuhan kita ini akan sehat, saudara. Nah, jadi saudara, ini ada 7, ya. Sementara buah roh ada 9, ya. Kemudian ada juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 14 itu Paulus menuliskan agar Timotius bertumbuh di dalam kebenaran, kesalehan, iman, kasih, ketekunan, kelembutan, ya. Di situ kelembutan tidak disebut di dalam 7 ini. Jadi saudara, kita bisa menyimpulkan bahwa daftar Petrus ini pun sebenarnya tidak lengkap, ya. Kita itu harus baca firman Tuhan secara menyeluruh dan kemudian bertumbuh di dalam berbagai hal. Tetapi Petrus menyebutkan 7 hal ini, ya, menyebutkan 7 hal ini untuk menolong kita bertumbuh, ya. Kemudian saudara, memang ada urutan yang seperti logis, saudara, ya. Kalau kita percaya, beriman, maka jadilah kita itu nomor 1 kebajikan, ya. Jadi jadilah kita orang yang baik, ya. Kebajikan itu orang baik, ya. Nah, jadi kalau dulu-dulu membenci, dulu-dulu jahat, ya, dulu-dulu pelit, ya segeralah berubah, saudara, ya. Nah, kemudian berikut lagi adalah pengetahuan, ya. Ya, jadi hati nurani kita berubah karena itu bagaimana selanjutnya hidup saya. Nah, carilah pengetahuan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, saudara, ya. Kemudian yang berikut lagi adalah penguasaan diri, ya. Betul, ya, ketika penguasaan diri, ya. Jadi saudara, kalau kita makin banyak tahu, kemudian kita tidak bisa menguasai diri dengan mulut kita, dengan mulut dalam arti lidah, ya, ngomong dalam arti makan, ya. Kita tidak bisa kuasai itu, maka kita tidak bisa melakukan itu, saudara. Nah, karena itu ya. Jadi ada urutan yang masuk akal gitu, saudara, ya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang logis, ya, tapi tidak kronologis. Artinya tidak harus saya tobat terus menjadi orang yang baik sekali baru mau belajar firman Tuhan. Enggak begitu juga, saudara, ya. Nah, ada urutan, tetapi kita harus bertumbuh juga di dalam yang lain secara serentak. Bahkan kita bisa melihat saya ini kurang di mana, ya. Oh, saya kurang banyak tahu, oh ya, banyak belajarlah gitu, ya. Wah, saya ini kurang baik, ya. Saya ini terkenal pelit, wah, berubahlah dalam hal itu, saudara, ya. Oh, saya ini terkenal tidak disiplin, ya, selalu terlambat dan sebagainya. Maka berubahlah di situ, saudara, ya. Jadi ini urutan yang logis saja, ya, ya. Tetapi tidak kronologis, artinya tidak kita mengerjakan satu demi satu. Saudara, jadi sebenarnya ini menggambarkan pertumbuhan kita itu harus sesuatu yang utuh, ya, yang holistik, ya. Ini 7 ini Petrus memberikan batu-batu, ya, yang menghubungkan satu terhadap yang lain, ya, termasuk dengan aspek-aspek yang tidak dia tuliskan, ya. Sehingga saudara, kita tidak bisa memilih, ya. Ya, banyak kalau hamba Tuhan mungkin atau mahasiswa mungkin dia pilih pengetahuan, tapi dia tidak mau peduli dengan masalah penguasaan diri, masalah ketekunan, ya. Wah, itu nggak kepikir, saudara, ya. Ya, yang dipikirkan hanya teologi, ya. S1, S2, wah, sekarang S3, ya. Sudah tahu banyak, saudara, tetap lemah di dalam penguasaan diri, ketekunan, menderita sedikit berkeluh kesah. Wah, saudara,
pertumbuhan yang tidak sehat, ya. Pertumbuhan yang sehat itu betapapun ada keseimbangan di dalam berbagai aspek penting di dalam kekristenan ini. Paling tidak 7 hal ini, ya. Pengetahuan boleh tambahan, tetapi jangan lupa kita harus juga semakin kuat di dalam penguasaan diri, semakin kuat di dalam ketekunan, di dalam kesalehan, ya, di dalam kasih kepada sesama orang percaya, di dalam kasih kepada siapa saja, kepada tetangga, ya. Itu saudara, ya. Jadi mau bertumbuh sehat maka bertumbuhlah secara holistik, ya. Nah, saudara, kita akan dengan cepat melihat poin-poin 7 itu, ya. Ya, apa yang dimaksud dengan 7 itu? Kebajikan, ya. Kebajikan kadang juga kalau bahasa Inggris diterjemahkan dengan goodness, kebaikan, ya. Atau ini berarti adalah kesempurnaan dari moral Allah, ya, yang bisa kita lihat pada Yesus, ya. Jadi saudara, kita itu diubah oleh Tuhan, diselamatkan, ya, supaya tadinya kita itu berdosa, hidup sembarangan, ya, pikir sembarangan, emosi sembarangan, untuk menjadi baik, ya, seperti Allah itu, ya, seperti Allah itu. Jadi saudara, ini adalah keserupaan kita dengan Kristus, ya, keserupaan kita dengan Kristus, ya. Ya, keserupaan dalam kemuliaannya dalam perilakunya. Jadi saudara, kita itu diminta bertumbuh untuk menjadi semakin seperti Kristus dalam kemuliaan dan di dalam kebaikannya, ya, dalam moralnya itu, ya. Ya, itu kan jauh sekali saudara, ya. Kristus kan jauh sekali, ya. Tapi itulah satu pilar di mana kita itu harus bertumbuh. Jadi saudara, kita kalau mau belajar, lihat aja Yesus, ya. Yesus itu selalu taat, ya. Karena itu kita banyak taat, ya. Gembala katakan apa, harus apa, ya kita taat, saudara, ya. Di kantor kita diperintahkan apa, ya kita taat, saudara, ya. Nah, jadi saudara belajar seperti Yesus, ya. Kadang tidak mudah, tetapi taat, ya. Dan hidup Yesus itu selalu memuliakan Allah, ya. Selalu dia mengatakan apa yang menentukan, Bapa yang tahu, ya. Jadi saudara, kerendahan hati dan sikap memuliakan Bapa itu, ya, kelihatan. Dan itulah yang harus kita tiru, saudara, ya. Jadi banyaklah berkata-kata puji Tuhan, gitu, saudara. Wah, hebat ya, ibu masaknya enak sekali ya, puji Tuhan, gitu, saudara. Jangan bilang, oh iya, memang saya sudah kursus, wah saya belajar dari Jepang. Gak usah begitu, saudara, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan memberi saya kemampuan ini. Karena apa, saudara? Saudara bisa ke Jepang karena anugerah Tuhan, saudara, ya. Saudara, kalau nggak ada anugerah Tuhan nggak bisa kemana-mana itu, ya. Jadi saudara, itu, ya. Jadi saudara, standar kita, ya, standar kita adalah Kristus, ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan, Yesus itu seperti apa, Allah itu seperti apa, dan kita mau menjadi seperti itu, ya. Itu, ya, poin pertama, kebajikan. Kedua adalah pengetahuan. Jadi saudara, sebelum menjadi orang percaya, kita ini tidak tahu apa-apa, saudara, ya. Tidak tahu surga, tidak tahu keselamatan, ya, tidak tahu ada Roh Kudus dan sebagainya, ya. Jadi saudara, ketika kita menjadi percaya, kita diberi anugerah supaya kita bisa belajar firman, ya. Supaya kita bisa belajar firman. Kalau tidak, kita tidak bisa, saudara, ya. Atau tidak, ya, buta, ya. Bahkan disebut buta, ya. Kita itu sebelum percaya Tuhan, kita adalah orang mati, ya. Orang mati nggak bisa apa-apa, saudara, ya. Ya dia bisa tahu, ya. Kan banyak, saudara, orang seberang yang tahu, tapi tetap aja buta, ya. Kalau tahu bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, kan kita terima, saudara, ya. Oh begitu toh jalannya, ya. Tapi dia tahu, kemudian dia mendebat, ya. Wah, ini nggak benar, yang benar cara saya. Wah, saudara, itu tidak benar-benar tahu, saudara, ya. Kalau tahu ya kita terima, ya. Kalau kita ngerti ya kita jalani, saudara. Nah, ya. Jadi saudara, hanya ketika kita terima karunia Tuhan itu, maka kita bisa tahu dan bisa mengerti, dan karena itu kemudian kita mau belajar, ya. Kita mau belajar dari pengajaran, belajar sendiri, belajar dengan gembala, belajar dari mana saja, ya. Tapi juga dengan pengalaman hidup kita, saudara, ya. Kita di dalam kehidupan ini kan Tuhan bekerja, saudara, ya. Apa yang terjadi, ya.
Tuhan tunjukkan melalui semut. Oh, semut kok rajin ya, wah, saya harus rajin ya. Oh, orang itu kok ya walaupun tidak kaya tapi wah dia melayani ya. Wah, saya harus ikut dong. Ya, saya lebih dari dia, sudah diberkati lebih dari dia. Setelah kita melihat ya, oh orang ini konflik, kemudian dia ya sebagai orang percaya itu tetap ya mengasihi. Wah, saya harus belajar. Jadi saudara, kita belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, tetapi juga dalam kehidupan yang Tuhan tunjukkan, saudara ya. Sehingga kita itu kemudian mengalami pertumbuhan secara praktis dengan menerapkan firman ya, yang kita pelajari itu ya. Jadi jangan hanya belajar untuk tahu, saudara ya. Orang-orang kayak saya ini pengen belajar untuk mengajar ya, supaya kelihatan pinter. Wah, bukan begitu, saudara ya. Kita belajar untuk kita lakukan ya. Untuk kita lakukan, saudara. Karena itu yang bernilai di mata Tuhan, saudara ya. Kalau saudara bisa tahu macam-macam hanya untuk diajarkan ya, maka kita bisa celaka, saudara, di mata Tuhan. Kamu tahu, tanggung jawabmu lebih besar gitu, saudara ya. Kamu sudah diberikan pengetahuan, maka kamu sekarang bertanggung jawab atas pengetahuan itu. Jadi saudara, kita belajar untuk kita lakukan. Itu kedua ya. Ketiga adalah penguasaan diri ya. Jadi saudara, manusia itu sebenarnya cenderung ingin memuaskan diri, saudara ya, ingin memuaskan diri. Lapar, ya ingin makan, saudara ya. Marah ya ingin nyemprot gitu aja, saudara. Jadi kita ingin memuaskan diri, saudara ya. Nah, jadi saudara, ini pelajaran ini adalah berhubungan dengan penguasaan diri, ya, penguasaan diri. Ya. Ketika lapar, ya, kalau lapar sih nggak terlalu ekstrim, saudara ya. Ya. Karena ya, kalau lapar ya makan ya. Kalau saudara lapar nggak makan, nanti lama-lama sakit mah ya. Tapi kalau saudara ingin marah, saudara tahan ya. Pikir dulu, ini apa yang harus saya sampaikan ya. Kalau ya saya makan boleh, tapi sudah makan masih pengen makan lagi. Wah, saudara ini rakus ya. Saudara pikir lagi, kalau saya makan lagi, wah nanti saya kena kolesterol ini ya. Wah ini nanti orang lain nggak makan ini ya. Itu makanan tinggal sedikit, kalau saya makan lagi orang lain nggak makan. Udah deh, saya cukup berhenti. Jadi saudara, ini adalah penguasaan terhadap sesuatu yang kita bisa lakukan ya. Kita akan merasa nikmat kalau kita melakukan itu ya. Menahan diri, berdisiplin ya, tidak menyerah kepada keinginan yang berdosa ya. Wah ya, ini ada godaan laki biasanya godaannya perempuan, saudara ya. Ada juga laki setelah umur godaannya laki, saudara ya. Tertariknya jadi kepada laki ya. Mungkin ya ternyata dengan perempuan dia sebagai manusia berdosa tidak puas, coba laki. Ada sudah. Tapi saudara, ketika godaan itu ada ya, saudara menguasai diri, belajar menguasai diri ya. Bagaimana caranya? Itu di firman Tuhan ada, saudara ya. Berdoa, minta Roh Kudus memberikan kekuatan dan melatih dan melakukan, saudara ya. Maka kita akan bisa menguasai diri, saudara ya. Itu. Nah, saudara, yang ketiga adalah ketekunan. Jadi saudara, ketekunan ini berhubungan dengan penderitaan, saudara ya. Di dunia kita akan mengalami penderitaan, saudara ya. Jadi ketekunan ini adalah pengetahuan kita, ilmu kita untuk bertahan ketika kita itu mengalami penderitaan. Ya. Siapa yang tidak menderita, saudara? Kita pasti akan sakit, ya. Kita akan menua, kita akan lemah, ya. Kita akan diserang oleh lingkungan, dikata-katain, ya. Maka kita akan mengalami penderitaan, saudara. Nah, ketekunan ini adalah kemampuan kita di dalam menghadapi kesulitan itu, ya. Saudara bisa membedakan orang yang tahan penderita dan tidak tahan menderita, saudara. Biasanya generasi yang lama-lama itu seperti saya, ya, lebih terlatih untuk menderita, ya. Generasi baru ini lebih sulit menanggung penderitaan, gampang sekali menyerah. Itu secara umum, saudara ya. Tetapi di dalam firman Tuhan, saudara, ini kita itu diminta untuk menambahkan kepada iman kita kemampuan, ya, pikiran untuk tahan penderitaan, ya. Saudara dimaki-maki, Pak, saudara tahan, ya. Saudara harus tetap bersuka cita, gitu. Mungkin sampai dipukul, saudara tetap bersuka cita, saudara. Itu tidak mudah, saudara, ya. Kalau tahu teorinya gampang, tetapi ketika dijalani
Tidak mudah, saudara. Saudara akan segera ingat mungkin penderitaan saudara itu apa, ya. Dan saudara akan segera sadar, oh iya ya, tidak mudah menahan penderitaan itu, ya. Tetapi itulah bagian daripada pertumbuhan orang percaya yang sehat, ya. Pantang menyerah. Kita tahu, saudara, penderitaan itu jangka pendek, ya. Nanti kita akan mengalami kebahagiaan, kemuliaan yang kekal. Itu, saudara, ya. Jadi sebenarnya kita bukan menderita ini kita menyerah, ya. Oh ya udah, memang saya orang kecil, ya. Saya orang miskin, udah saya terima aja apa adanya. Bukan, saudara, ya. Kita menderita untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan menjanjikan kehidupan yang mulia pada waktunya, ya. Jadi kita punya pengharapan, saudara, ya. Sehingga penderitaan yang kita alami itu tidak ada beratnya, atau berat tapi kita bisa tanggung, ya. Ya, seperti yang Petrus katakan ini, saudara. Jadi saudara, kalau penguasaan diri yang sebelumnya itu berhubungan dengan kesenangan, ya, kenikmatan, ya, maka yang ketekunan ini berhubungan dengan penderitaan, saudara. Ya, kita akan menderita, kita harus pantang menyerah, itu, ya. Itu, saudara, ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kesalehan, saudara, ya. Kesalehan kalau di dalam bahasa Inggris itu godliness, ya. Atau berarti seperti Allah, ya. Jadi seperti Allah. Jadi saudara, kita itu diminta untuk mengembangkan diri, untuk mengambil atau berperilaku dengan perilaku yang dikarakteristikan oleh Allah kita, ya. Gitu, saudara. Seperti Allah, godly. Kalau bahasa kita saleh, ya. Saleh, bahasa ininya saleh, ya. Jadi sesuatu yang dari dalam, tetapi kita harus tampilkan di dalam perilaku, ya. Seperti Allah, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang praktis, ya, seperti Allah, ya. Kita beribadah, ya, berinteraksi dengan orang di dalam setiap aspek hidup kita, ya. Kita bekerja, kita menjadi Allah seperti Allah di sana, ya. Kita bukan Allah, tapi seperti Allah, ya. Jadi kita bukan paling pinter, paling hebat, bukan, saudara, ya. Tetapi seperti Allah itu loh, ya, yang sabar, yang rendah hati, yang berhikmat, ya, seperti Yesus itu, saudara, ya. Ketika berhadapan dengan orang, ya, walaupun orang itu berlawanan pandangan, tetap menghargai, gitu-gitu, saudara, ya. Belajar aja, makanya banyak baca firman Tuhan. Setelah tiru, maka kita belajar menjadi saleh, ya, menjadi saleh di dalam setiap aspek hidup kita. Itu, saudara. Nah, yang dua yang terakhir, saudara, yang berikutnya adalah kasih akan saudara-saudara, ya. Jadi saudara, itu saya tuliskan kata aslinya itu Philadelphia, ya. Itu nama kota di Amerika, mungkin ada di negara lain juga, ya, terkenal ini, ya. Mungkin di Indonesia ada yang pakai nama Philadelphia juga, saudara. Jadi Philadelphia itu ada dari philos yang artinya kasih, dan adelphos yang artinya saudara, ya. Karena itu diterjemahkan oleh Lia, kasih akan saudara-saudara. Sebenarnya saudara ini tidak 100% saudara yang seiman, ya. Tetapi konteksnya menunjukkan bahwa Petrus ingin mengatakan bertumbuhlah terhadap kasih terhadap saudara seiman, ya. Jadi kasih yang pertama ini adalah hal yang utama, ya, yang prioritas untuk mengasihi di antara sesama orang percaya, saudara, ya. Jadi saudara, ketika kita itu menjadi percaya, ya, itu sebenarnya ada kecenderungan, ya, kita itu kemudian mengasihi sesama, ya. Kalau saudara menjadi Kristen, kemudian merasa bermusuhan dengan orang Kristen yang lain, wah, saudara, aneh, ya. Tapi umumnya gitu. Tapi saudara, kasih itu juga masih mentah, ya, sehingga Petrus menekankan kasihlah, ya, kasihlah akan saudara-saudaramu orang percaya itu, gitu. Jadi saudara, di sini, ya, di sini ini kan sesama orang percaya ini, apalagi satu jemaat, ya. Jadi jangan sampai ada di antara saudara ini yang, ya, bermusuhan, ya. Tidak ada, ya, tidak ada di sini, ya. Di tempat lain banyak, saudara, apalagi gerejanya makin besar, makin banyak konflik, ya. Dan saudara, kalau saudara diam-diam juga masih belum mengasihi, saudara, ya. Mengasihi itu adalah berpikir yang baik untuk orang yang kita kasihi, ya. Jadi, ya,
Cobalah yang tidak kenal ya, kan saya rasa nggak semua saling kenal di sini ya. Ya, jangan hanya relasi dengan yang kenal. Coba yang lain yang tidak kenal ya. Ya, apalagi yang mengalami pergumulan yang saudara bisa doakan, saudara bisa turun tangan dikit-dikit ya. Syukur besar lebih dari dikit-dikit gitu saudara ya. Karena ini perintah saudara, dan ini tanda-tanda bahwa kita ini tumbuh sehat ya. Bahwa kita ini semakin mengasihi saudara seiman kita. Kita diperintahkan melakukan kebaikan ya, tetapi terutama kepada orang-orang sesama orang percaya saudara. Jadi itu penting sekali saudara ya. Jadi mari kita peduli dengan orang-orang yang di lingkungan kita ya, menerima orang yang Tuhan terima. Ada juga orang yang Tuhan tidak terima saudara, walaupun di gereja ya, sudah ke gereja tetap melakukan dosa, tetap hidup di dalam dosa. Itu kita juga tidak mau bersahabat dengan orang seperti itu saudara ya. Ya, tapi kalau orang yang Tuhan terima ya, biasanya orang yang dunia nggak terima itu kan yang miskin atau sakit atau apa ya, yang dijauhi oleh dunia, orang begitu saudara ya. Tapi Tuhan mengasihi dia saudara ya. Orang miskin itu dikasih oleh Tuhan. Nah, orang yang kalau Tuhan mengasihi orang miskin, mari kita belajar mengasihi mereka lebih gitu saudara ya. Karena mengasihi orang kaya agak gampang ya, bersih, baunya enak ya, rumahnya rapi. Tapi mengasihi orang miskin lebih sulit saudara. Nah, tapi Alkitab menunjukkan betapa Tuhan itu membela mereka ya. Nah, mau bertumbuh, mari kita mengasihi mereka ya. Kemudian yang terakhir adalah kasihlah akan semua. Itu bahasa ininya agape saudara ya, agape. Berarti agape ini adalah kasih yang tertinggi ya, yang menjadi batu penjuru untuk sifat-sifat yang lain saudara. Jadi ketika melakukan segala sesuatu itu dasarilah dengan kasih, karena ini adalah batu penjurunya ya, dan seperti yang ditunjukkan Allah melalui Yesus yang telah dikorbankan karena kasihnya kepada kita. Jelas ini tidak alami ya, karena itu kita harus melakukan segala hal supaya kasih yang agape ini bisa bertumbuh di dalam diri kita saudara. Kasih ini adalah kasih terhadap tidak saja sesama, tetapi juga orang di luar sana saudara. Bahkan terhadap musuh kita ya, yang mungkin kalau di media sosial kita sebel sekali ya, ngomongnya bagaimana, wah kita sebel saudara ya, yang memaki-maki. Kita juga diminta belajar mengasihi orang-orang seperti itu ya, mendoakan orang-orang seperti itu ya. Itu saudara ya. Jadi itulah yang 7 hal ya. Saudara bisa hafal? 1, tambahkan apa? Kebajikan. 2, 3, mengasah diri. 4, ketekunan. 5, kesalehan. 6, puji Tuhan. Minggu depan dites, suruh angkat tangan. Oh, ada di situ. Oh. Minggu depan tidak ditunjukkan angkat tangan, yang bisa dikasih hadiah Pak ya. Jadi baik saudara, itu firman Tuhan yang kita renungkan hari ini sebagai penutup. Jadi saudara sebagai orang percaya yang bertumbuh ya, maka kita akan giat dan berhasil di dalam iman kita ya. Kalau nggak bertumbuh nggak produktif ya sebagai orang percaya itu ya. Nah, jadi saudara, karena itu penting kita itu bertumbuh ya, dan bertumbuh itu adalah satu yang alami menurut firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita tidak ada dorongan untuk bertumbuh itu berarti ada yang tidak sehat di dalam diri kita ya. Apakah kita sudah memiliki iman itu, atau kita itu cara hidup kita begitu buruk sehingga iman itu ya, kehadiran Allah di dalam hidup kita tidak mendorong kita untuk bertumbuh saudara ya. Nah, jadi saudara, karena itu saudara, untuk produktif mari kita berjuang untuk bertumbuh ya. Dan pertumbuhan itu tidak proses yang panjang saudara ya, bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan selesai saudara ya, masih panjang ya, masih akan kita harus jalani hari demi hari ya, tahun demi tahun sampai Tuhan panggil kita ya. Dan saudara, pertumbuhan itu akan terjadi ketika kita mempraktekkan apa yang kita belajar secara konsisten ya, jangka panjang sampai akhir hidup kita ya. Dan Petrus memberi pilar ya, di mana kita bisa bertumbuh, yaitu itu tadi ya, kebajikan dan sebagainya, sampai kasih agape ya. Ya, karena itu tema kita dari iman
menuju kasih. Ya. Karena Allah itu adalah kasih. Berarti kalau kita bisa mengasihi, kita menjadi seperti Allah. Ya. Nah itu saudara ya, pertumbuhan kita adalah menuju menjadi orang yang seperti Allah. Sehingga hidup kita ini akan produktif. Ya. Karena itu mari kita bekerja keras. Ya. Dan sebagai model kita tahu itu adalah Yesus. Sehingga kita itu coba teliti bagaimana Yesus bersikap, berperilaku, dan meniru. Ya. Belajar paling gampang meniru, saudara, meniru. Ya. Nah, kalau kita melakukan maka kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat. Dan pada waktu kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan akan mengatakan, engkau hamba yang baik dan setia. Ya. Dikasih kekayaan rohani, bertanggung jawab, berjuang untuk kekayaan rohani ini, melengkapi dirinya untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus yang Tuhan cita-citakan. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami manusia yang selama ini telah abai dalam banyak hal. Kami berdoa agar Roh Kudus yang berbicara kepada kami, menegur kami, memberikan semangat kepada kami untuk mau bertumbuh dan menolong kami di dalam perjalanan pertumbuhan kami, sehingga di atas iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh membangun kebajikan-kebajikan, dan akhirnya kami menjadi pribadi yang Tuhan inginkan, pribadi yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kami menyerahkan hidup kami, seberapa Tuhan masih anugerahkan, Tuhan tolong kami menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk bertumbuh sebagai orang-orang percaya yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.